Di video kali ini gue akan mengajak kalian menuju puncak Lumut yang ada di Sukamakmur. Bukan cuma satu puncak, melainkan 3 puncak sekaligus. Penjelasannya mulai dari rute, kondisi jalan, lokasi base camp, dan bagaimana treknya untuk sampai ke puncak. Jadi tonton terus sampai selesai. Karena gue datang dari arah Jonggol, di sini belok ke kiri. Yang di depan itu kalau kalian lewat Citerep. Setelah itu kalian ikutin jalannya aja ke arah puncak 2. Nanti kalian akan ketemu tanjakan ini. Kalau di Google Map namanya tanjakan Jenggala. Dan nggak jauh dari tanjakan ini ada pertigaan, kalian ambil ke kanan. Kalau yang lurus itu ke Curug Ciherang, Curug Cipamingkis, dan juga Gunung Luhur. Kalian juga akan melewati base camp Gunung Kencana 2 dan Puncak Gedongan. Juga lewatin Setu Rawagede. Kalian ikutin jalan aja, lurus terus, jalannya bagus kok. Sampai kalian ketemu pertigaan yang ini. Nanti tinggal belok ke kiri. Rute ini juga sama untuk kalian yang mau ke Puncak Walanda, Gunung Halimun, dan Ciputri. Juga Curug Cidulang. Video Curug Cidulang udah pernah gue upload. Untuk ke Puncak Lumut kita masih naik lagi. Nanti akan ketemu pertigaan lagi. Yang kiri ini Curug Ciberem Sukamakmur, udah pernah gue upload juga. Kita lanjut ke kanan. Sesampainya tadi di gerbang Curug Cidulang, jalannya ya mendingan lah. Tapi kalau udah lewat gerbang Curug Cidulang, parah. Nih. Wah. Ini dia base camp Puncak Lumut, ada di sebelah kanan. Parkirannya cukup luas, ada toilet dan juga warung. Di sini kita akan mulai treknya. Setelah tadi registrasi per orang itu 25.000 dan parkir motor 10.000. Nah, treknya juga dimulai melewati jalan yang tadi kita lewati pakai kendaraan. Dan ini. Saat menuju pintu rimba Puncak Lumut, kita akan melewati base camp Gunung Halimun Ciputri. Nanti di sini kita akan ketemu persimpangan yang pertama. Kalian ikutin aja jalan. Habis itu ada belok ke kiri. Ada tulisannya kok, Puncak Lumut ke kiri. Sampai sejauh ini kurang lebih 10 menit dari parkiran. Treknya masih tertutup ya, nggak terlalu panas. Nah, estimasi tadi kata si abang yang jaga 2 jam untuk sampai ke puncak lumutnya. Nanti di jalanan kebun ini kebun kopi semua. Kalian akan ketemu juga pintu rimbanya. Puncak Lumut, Puncak Malang, dan Puncak Putri Centana. Jadi ya, let's go. Tiga menit dari pintu rimba, kita akan ketemu tantangan yang pertama. Sekarang gue lagi ada di warung pertama, tapi sayangnya tutup, mungkin karena sekarang itu weekday. Kalau weekend mungkin buka ya. Dari sini juga kelihatan pemandangan di bawah sana. Nah, yang harus kita tempuh nih masih ke atas tangga semua, jadi ya kita harus nyantai dulu di sini lah bentar. Oke, setelah tangga-tangga ini kita sampai di pos 1 Puncak Lumut. Sesuai namanya, Puncak Lumut.
di sini pepohonannya tuh dipenuhi dengan lumut. Nah, karena cahaya matahari yang masuk ke sini tuh sedikit banget. Padahal di luar sana tuh lagi terik-terik ya. Tapi karena saking rapatnya vegetasi di sini, jadinya begini. Adem banget di sini, enak. Ini dari tadi nanjak gak berhenti-berhenti. Treknya kurang lebih akar pohon gitu ya. Sekarang kita udah sampai di pos 2 Puncak Lumut. Nggak jauh dari pos 2 kita sampai di tanjakan Batu Belah. Sekitar 5 menit dari pos 2 kita sampai di pos 3. Dan setelah pos 3 ini langsung tanjakan Naga Puspa. Dari sini kelihatan itu tangga semua sih, jadi ya kita nyantai dulu di sini sebentar. Nah, nanti kalian akan ketemu pagar buatan ini karena di sana itu adalah puncak Halimun Ciputri yang tadi posnya kita lewatin. Tadi itu bisa lintas, cuman sekarang ditutup. Nah, sepengetahuan gua, kalau udah ketemu pagar tadi, tandanya kita udah mau sampai di Puncak Lumut. Nah, di sini kita dapat trek bonus ya. Setelah tanjakan tadi nggak berhenti-berhenti, aduh, gue sampai nggak bisa videoin karena bener-bener tanjakannya parah. Dan akhirnya kita sampai juga di Puncak Lumut Sukamakmur 1699 mdpl. Untuk puncaknya sendiri nggak semuanya tertutup kok, ada yang terbuka. Di sini juga bisa untuk ngecamp langsung di dekat puncaknya. Ada warung, tapi saat weekday warungnya tutup. Alasan kenapa tadi ditulis Puncak Lumut 1 karena di sini ada Puncak Lumut 2 yang sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tadi di sana yang ke satu, kalau ini yang kedua. Sekarang kita menuju Puncak Gunung Malang 1767. Let's go. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi kita ngelewatin pohon yang tumbang itu. Tapi kok ini turun, padahal MDPL lebih tinggi. 3 menit dari Puncak Lumut 2 kita sampai di pos 1 Gunung Malang. Ternyata dari Puncak Lumut ke Puncak Gunung Malang nggak terlalu jauh, hanya 15 menit aja. Puncak Gunung Malang 1767 mdpl. Nanti setelah Puncak Gunung Malang, untuk ke puncak terakhir, Puncak Putri Centana, kalian balik lagi ke Puncak Lumut. Jalannya itu ada di dekat warung. Nah, kalau kalian mau ke 3 puncak sekaligus, setelah Lumut, terus ke Puncak Malang, nah untuk ke Puncak Centananya, Putri Centananya, kalian itu turun dulu ke jalan yang di belakang musolanya Puncak Lumut. Nah, nanti di sini ada petunjuk lagi nih, menuju Puncak Putri Centana dan keluarnya Curug. Dan ini dia puncak terakhir, yaitu Puncak Putri Centana. Sebenarnya setelah Putri Centana masih ada satu puncak lagi, yaitu Puncak Sinar Alam, yang view-nya langsung ke Setu Rawagede. Untuk turun kalian wajib banget sih lewat jalan yang berbeda, karena selain ada Puncak Putri Centana, di sini juga ada Curug Panganten Puncak Lumut.
Karena sekarang lagi kemarau, ya hampir semua curug sih di Bogor airnya surut. Jadi ya mungkin untuk perjalanan kali ini sampai gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.